setelah Hari Raya Natal, pada minggu yang paling dekat dengan Natal, dikhususkan oleh gereja untuk pesta keluarga kudus. Kita sendiri sejak membangun keluarga, mengucapkan janji setia pada pasangan, kita semua merindukan hadirnya anak di tengah suami istri. Rasanya keluarga ini, keluarga yang kita bangun, baru terasa penuh dan lengkap saat anak hadir, memberi suasana bagi keluarga kita. Dan hari ini keluarga Nazaret, Yosef, Maria, dan Yesus, seperti semua orang beriman yang lain, rutin menjalankan ibadat tahunan. Mereka pergi ke Yerusalem. Tetapi persoalan mulai muncul, dan itu dicatat oleh Lukas pada ayat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Dan setelah itu dicatat pada ayat 48. Setelah mereka, orang tua Yesus itu mencari ke sana kemari, dan kemudian ditemukan di antara alim ulama di Yerusalem. Ibu Maria bertanya, atau mungkin protes kepada Yesus, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Saudara-saudara, hati bapak, hati ibu, begitu anak itu hadir di tengah keluarga, seluruh motivasi hidupnya berubah. Pada waktu belum ada anak, motivasi dan semangat hidup itu didapat dari pasangan. Aku bekerja untuk pasanganku, aku melakukan hal yang terbaik untuk pasanganku. Tetapi begitu anak lahir, perhatian bapak maupun ibu, prioritas utama ada di anak. Maka kita tidak heran pada waktu mendengarkan berbagai macam cerita keluarga-keluarga muda yang bekerja seharian lelah, tetapi begitu berjumpa dengan anak di rumah, seluruh kelelahan itu hilang.
itu menunjukkan kepada kita betapa hati kita memang untuk anak. Anaklah yang menjadi motivasi kita untuk hidup. Anaklah yang menjadi motivasi kita untuk bekerja. Anaklah yang menjadi motivasi kita untuk ngalah, untuk memahami jika terjadi seling surup antara suami dan istri. Anak pula lah yang membuat hidup kita menjadi penuh, menjadi bermakna. Hari ini Maria dan Yosef merasakan hal yang persis sebaliknya. Anak satu-satunya yang membuat hidup kita bermakna, yang membuat kita sungguh merasa hidup, ternyata hilang tanpa kita ketahui di mana jejaknya dan rimbanya. Maka perasaan yang dominan, cemas dan khawatir, anakku ada di mana, bagaimana keadaannya, itu yang mendominasi suasana batin kita. Maka dari itu, mari kita cermati seluruh teks kitab suci hari ini. Fokus hari keluarga bukan pada relasi suami dan istri. Memang tadi disebutkan, hendaklah istri tunduk pada suamimu. Suami, hendaklah engkau mengasihi istrimu dan janganlah berlaku kasar kepada mereka. Catatannya singkat tetapi mendalam, dan seluruh isi dari mengasihi, tidak berlaku kasar dan tunduk itu diuraikan dengan begitu panjang lebar oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose ini tadi. Ada banyak nilai-nilai yang dapat kita timbang. Cuma saat ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat relasi kita sebagai orang tua dengan anak. Apa yang dilakukan atau hendaknya dilakukan oleh orang tua? Dikatakan di sini, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu." Apa isi menyakiti hati anak? Kalau saya renung-renungkan, relasi anak dan orang tua itu adalah relasi kepercayaan. Kita ingin sebagai orang tua, anak nurut, anak ngerti apa yang kita mau, apa yang kita ingini, apa yang kita prihatinkan. Maka segala hal yang melukai kepercayaan, membuat anak tidak mengerti tentang apa yang kita prihatinkan, itu menjadi sebuah sinyal bahwa kita memang sebagai orang tua harus pinter-pinter mengkomunikasikan apa yang kita perjuangkan
di dalam hidup ini. Anak dari kecil sekalipun dia akan taat kepada kita manakala kita menghargai pribadinya. Dia memang badannya anak, pikirannya anak, tetapi dia sebagai pribadi memiliki harga diri. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya, jangan pernah memarahi anak kecil, apalagi anak sendiri, di hadapan orang lain, siapapun orang lain itu. Kita boleh marah kepada anak, tetapi dia punya harga diri. Memarahi anak di depan orang lain, orang tua lain sekalipun, itu membuat anak malu, membuat anak kehilangan harga diri, dan itu dalam bahasa Paulus termasuk kategori menyakiti hati anak. Kendati marah itu adalah hak kita sebagai orang tua, tetapi soal itu harus kita perhatikan. Ada banyak cara untuk marah, ada banyak cara untuk menyampaikan pesan prihatinan ataupun apa yang kita bayangkan kepada anak, supaya anak paham, supaya anak mengerti, supaya anak berjalan sendiri, bertanggung jawab atas apa yang harus dia kerjakan. Anak pada waktu mulai belajar, masihkah perlu kita orang tua teriak-teriak memarahi anak, apalagi didengar oleh tetangga bahwa kita ingin anak kita belajar saat ini? Tidak ada gunanya. Kita sudah kehabisan energi, rusak emosi kita, tetapi tidak ada hasil efektif apapun. Itu berarti cara kita salah. Kita harus mengubah cara itu. Dan cara itu tidak lain adalah bagaimana caranya supaya kita tidak melukai hati anak. Kenapa? Supaya jangan tawar hatinya. Itu maksud dari Paulus. Kalau anak menjadi tawar hati, itu artinya, itu potensi, itu bibit. Anak nggugu karpe dewe, tidak pernah mau mendengarkan apapun yang dikatakan oleh orang tuanya. Betapapun benar, betapapun itu meyakinkan. Tetapi kalau anak sudah tawar hati, itu artinya apa? Ya sudah, nggak ambil pusing, EGP. Dan kalau anak sudah dalam posisi tawar hati, EGP, nggugu karpe dewe, kalau masih kecil kita masih punya kekuatan, makin lama makin besar, kita tidak akan bisa apa-apa. Kita tentu tidak ingin itu terjadi. Kita tidak ingin anak itu mursal, anak itu berjalan seperti maunya sendiri. Tapi kita harus punya cara, harus kreatif, harus cermat, harus bijak, harus penuh kasih, seperti yang diuraikan oleh Paulus itu tadi di atasnya. Kita mesti pinter-pinter. Angon mongso, angon rasa. Nah, itu kita kepada anak. Karena apa? Ya karena anak punya potensi tadi. Potensi seperti tadi, Yesus menghilang tanpa diketahui orang tuanya tadi. Kalau dalam kasus kanak-kanak Yesus, itu juga kita lihat menghilang, ya menghilang. Gugu karpe dewe mungkin ada unsur gugu karpe dewe, tetapi kita lihat Yesus itu tidak terlalu buruk lah gitu ya. Kenapa? Karena tadi dikisahkan bahwa Yesus itu berada di tengah-tengah alim ulama, di dalam bait Allah, tempat yang
steril, kurang lebih begitu. Tempat yang baik di dalam bait Allah. Ini juga menjadi sebuah sinyal bagi kita orang tua. Apakah kita sebagai orang tua membiasakan diri memperkenalkan anak di manakah lingkungan hidup kita? Nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan apa yang harus kita sampaikan? Bahwa Yesus tertarik untuk tinggal di bait Allah dan bersoal jawab dengan para alim ulama, itu menunjukkan hasil didikan orang tuanya. Yesus tidak pergi di antara para pemabuk, ngombe pil koplo atau tidak. Nah, itulah soalnya. Jadi ini penting. Nah, lalu kita lihat apa yang harus dilakukan anak. Ada banyak. Kalau menurut Paulus itu hanya singkat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak mentaati orang tua. Di dalam kitab Sirah diuraikan lebih banyak lagi. Nanti tinggal baca sendiri, tetapi kurang lebih begini. Yang bagi saya menarik adalah hormatilah bapakmu dan ibumu. Menghormati. Kewajiban anak adalah mentaati dan menghormati bapak dan ibu. Karena dengan menghormati dan mentaati orang tua, kita memuliakan mereka. Kalau kita bisa memuliakan mereka, dikatakan di sini memulihkan dosa. Jadi dosa seperti apapun itu akan dipulihkan. Itu kalau kita memiliki keutamaan menghormati dan memuliakan orang tua. Dosa kita akan dihapuskan. Doa kita akan dikabulkan. Kamu akan bahagia dan panjang umurmu. Itu catatan penting bagi kita semua anak. Kendati kita sudah tua, sudah gerang, pada waktu kita masih punya orang tua yang hidup, jangan sampai kamu menyia-nyiakan mereka. Maka di sini kita lihat, anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya. Jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kapankah kita sebagai anak yang sudah tua ini menyakiti hati orang tua kita yang sudah jauh lebih tua? Penulis kitab Sirah memberikan contoh. Pun pula kalau akalnya sudah berkurang, orang tua sebagai tanda bahwa dia tua, itu biasanya kita menyebutnya pikun. Tanda kepikunan itu apa? Mengulang cerita yang sama, menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Kita terprovokasi perasaan kita dan tidak jarang kita akan marah. Bu, bapak, mau wis takon saiki takon meneh. Lihat, itu kita. Lah untuk apa kita memarahi orang tua? Dia tanya ya dijawab. Kowe mau teko jam piro? Saiki kowe nyambut gawe neng ndi, dan terus apapun pertanyaan itu akan diulang-ulang. Nah, saudara-saudara, kalau orang tua mulai pikun, mulai mengulang hal yang sama, apakah kita lupa pada waktu kita masih kanak-kanak belajar bicara,
Apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah mengulang hal yang sama. Dan orang tua kita, bapak dan ibu kita akan dengan telaten, dengan senang bahwa ini tanda anak yang baik. Kenapa tanda yang baik? Dia tidak bisu paling tidak. Itu latihan bicara yang baik dengan bertanya banyak hal. Maka juga kalau anak kita sedang banyak bertanya, jangan pernah digetak dengan hei diem. Atau juga kalau dia rodon ridis begitu, jangan dia diberi pegangan HP wes ben meneng cekeli HP. Hati-hati. Sekarang kan kita orang tua muda begitu, sibuk bekerja tetapi lalu supaya anak diam dicekeli HP. Apa jadinya? Pada waktu terlalu dini anak memegang HP, mata fokus kepada layar kecil, memang betul dia diam tetapi ada efek lain. Apakah kita memperhatikan bahwa mata anak itu mulai rodo piye-piye begitu? Saudara-saudara, nah sekarang kita sebagai orang tua, kita menghadapi orang tua yang bertanya macam-macam hal. Nah, di sini apabila akalnya sudah berkurang, hendaknya kau maafkan. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Maka kita semua yang masih punya orang tua, kalau itu rumah kita terpisah, sejauh apapun berilah waktu. Pertama-tama menyapa mereka, entah dengan telepon biasa, entah dengan video call, entah dengan apa. Usahakan untuk selalu kontak dengan orang tua. Hanya sekedar menanyakan bagaimana kabarnya. Itu kalau jauh. Atau kalau terlalu jauh sehingga memerlukan waktu yang lumayan lama. Tetapi kalau jarak rumah kita dengan orang tua itu dekat, masuk kategori dekat itu berapa? Katakanlah 100 km sudah, itu termasuk dekat kalau menurut saya. Zaman sekarang 100 km nggak ada artinya apa-apa. Banyak orang sekarang itu kuliner dari Semarang ke Surabaya lewat tol itu petang jam tekan. Atau sebaliknya orang Surabaya ke Solo telung jam tekan. Tilik wong tua ora tekan iki kepiye? Begitu kan? Itu soal. Jadi kita harus memberi waktu. Kalau kita tidak bisa telepon, ya kunjungilah mereka. Berilah waktu untuk berkunjung kepada orang tua. Hiburlah mereka, perhatikanlah kesehatannya. Itu tidak lain cara kita merawat orang tua, memperhatikan orang tua. Bukan hanya makanan, nanti pada waktunya juga orang tua kita akan menyusut ke kesehatannya. Tanda menyusut kesehatan bukan hanya perkara pikun. Nanti pada waktunya juga mungkin harus sampai pada titik di mana orang tua kita harus terbaring di tempat tidur, tidak bisa lagi bergerak. Cukupkah kita pada saat seperti itu mencarikan pembantu untuk merawat orang tua kita? Tidak adakah satu anak pun yang mau mendampingi orang tua di masa tuanya, di dalam saat-saat dia tidak berdaya? Saudara-saudara, hal-hal ini bagaimanapun juga menjadi bagian dari hidup kita berkeluarga. Apa yang disampaikan oleh kitab suci itu adalah sebuah pengalaman, sebuah refleksi atas apa yang sesungguhnya terjadi. Dan apa yang terjadi sekian ribu tahun yang lalu ternyata terjadi lagi di saat sekarang. Bahkan sekarang mungkin jauh lebih parah daripada yang dulu. Itu artinya kita harus lebih cermat lagi di dalam menata hidup kita berkeluarga. Mari kita mohon rahmat dan berkat Tuhan
supaya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang dekat dengan Allah. Sehingga apa yang menjadi catatan bagi tumbuh kembang Yesus tadi menjadi catatan bagi kita juga, yaitu Yesus kembali bersama ke Nazaret, tetap hidup dalam asuhan mereka, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Hari ini kita pesta keluarga kudus. Kita ingin hidup kita menjadi sebuah tanda cinta. Cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama. Sehingga Allah dan sesama juga akan mencintai diri kita. Kita berdiri meneguhkan iman.